Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Rahmelia. Saya dari Sekolah Tinggi Agama Islam Sufyan Sauri Majene. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan proposal saya yang berjudul Penerapan Metode Hanifida dalam menghafal Asmaul Husna di Madrasah Diniyah AN Desa C, Kecamatan M dan Kabupaten C. Pokok pembahasan dalam penelitian kali ini yaitu ada 6. Yang pertama, latar belakang penelitian. Yang kedua yaitu definisi operasional. Yang ketiga, rumusan masalah. Yang keempat, tujuan dan manfaat penelitian. Yang kelima, tinjauan pustaka. Dan yang keenam yaitu metode penelitian. Dalam pokok-pokok pembahasan tadi, di sini saya akan menjelaskan terlebih dahulu yaitu latar belakang penelitian. Madrasah Diniyah merupakan salah satu lembaga pendidikan keagamaan non-formal yang memiliki peran penting dalam pembentukan karakter religius anak dan pengembangan pembelajaran agama Islam. Keberadaan lembaga ini sangat berperan penting dalam sejarah pendidikan Islam di Indonesia yang tidak hanya memiliki output mahir dalam penguasaan pembacaan Al-Quran dan kitab saja, akan tetapi juga berkarakter, terampil, dan mampu menciptakan suasana belajar yang kondusif. Saat ini Madrasah Diniyah telah memiliki legalitas dari pemerintahan melalui perundang-undangannya dan memiliki kurikulum yang mendukung. Di lembaga Madrasah Diniyah terdapat pembelajaran tentang Asmaul Husna karena Asmaul Husna merupakan nama-nama yang indah yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Menghafal Asmaul Husna dapat dilakukan dengan berbagai macam metode. Ada yang menggunakan metode konvensional, ada juga yang menggunakan metode behavioristik. Untuk pokok pembahasan yang kedua yaitu definisi operasional. Definisi operasional di sini terdapat 3 komponen. Yang pertama yaitu penerapan metode Hanifida, yang kedua itu menghafal Asmaul Husna, dan yang terakhir yaitu Madrasah Diniyah AN. Untuk definisi operasional penerapan metode Hanifida, penerapan adalah perbuatan menerapkan. Penerapan menurut Lukman Ali adalah mempraktekkan atau memasangkan. Nah, sedangkan metode adalah cara sistematis dan terpikir secara baik untuk mencapai tujuan. Metode juga dapat diartikan sebagai cara-cara atau langkah-langkah yang digunakan dalam menyampaikan suatu gagasan, pemikiran, ataupun wawasan yang disusun secara sistematis dan terencana secara didasarkan pada teori, konsep, dan prinsip-prinsip tertentu yang terdapat berbagai disiplin ilmu yang terkait. Sedangkan Hanifida adalah metode hafalan dengan sistem asosiasi, di mana objek yang dihafal dihubungkan dengan kalimat atau kata yang mudah untuk dihafalkan dan diasosiasikan. Selanjutnya yaitu menghafal Asmaul Husna. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menghafal adalah berusaha meresapkan ke dalam pikiran agar selalu ingat. Menurut M. Ali Hasan Umar, Asmaul Husna adalah nama-nama Allah yang terbaik dan yang agung, yang sesuai dengan sifat-sifat Allah yang jumlahnya yaitu ada 99 nama. Menghafal Asmaul Husna yang dimaksud penulis dalam penelitian ini yaitu suatu kegiatan ataupun upaya untuk memasukkan nama-nama Asmaul Husna ke dalam otak sehingga dapat melafalkan Asmaul Husna yang berjumlah 99 beserta arti dan urutannya tanpa melibatkan buku. Yang terakhir yaitu Madrasah Diniyah AN. Madrasah Diniyah AN adalah sebuah lembaga pendidikan Islam di bawah naungan Kiai Haji Sururi yang berlokasi di Jalan An-Nur, Dusun C, RT 3 RW 7, Desa P, Kecamatan M dan Kabupaten C. Dari penjelasan di atas, maka yang dimaksud dengan judul penerapan metode Hanifida dalam menghafal Asmaul Husna ini adalah sebuah penelitian yang akan berusaha menjawab bagaimana penerapan metode Hanifida dalam menghafal Asmaul Husna. Baik, untuk pokok pembahasan selanjutnya yaitu rumusan masalah. Dari latar belakang yang sudah dipaparkan tadi di atas, maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu bagaimanakah penerapan metode Hanifida dalam menghafal 99 Asmaul Husna di Madrasah Diniyah AN Desa P, Kecamatan M, Kabupaten C. Yang kedua yaitu apa saja faktor yang mempengaruhi dalam penerapan metode Hanifida di Madrasah Diniyah AN Desa P, Kecamatan M dan Kabupaten C. Selanjutnya yaitu tujuan dan manfaat penelitian. Tujuan penelitian yaitu berdasarkan rumusan masalah yang di atas, maka tujuan penelitian kali ini yaitu
untuk mendapatkan informasi tentang penerapan metode Hanifida dalam menghafal 99 Asmaul Husna di Madrasah Diniyah AN Desa P, Kecamatan M, dan Kabupaten C. Yang kedua yaitu mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi dalam penerapan metode Hanifida di Madrasah Diniyah AN Desa P, Kecamatan M, Kabupaten C. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu manfaat secara teoritis. Penelitian ini diharapkan dalam menambah hasanah keilmuan, terutama dalam ilmu pendidikan Islam dan pengajaran, khususnya di Madrasah Diniyah AN Desa P, Kecamatan M, Kabupaten C. Untuk manfaat secara praktis bagi penulis yaitu dapat menambah wawasan dan pengalaman langsung tentang penerapan menghafal Asmaul Husna dengan metode Hanifida. Bagi lembaga pendidik, sebagai masukan yang membangun guna meningkatkan kualitas lembaga pendidikan yang ada. Yang selanjutnya itu dapat menjadi pertimbangan untuk diterapkan dalam dunia pendidikan pada lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Indonesia sebagai solusi terhadap permasalahan pendidikan yang ada. Selanjutnya yaitu tinjauan pustaka. Setelah peneliti melakukan telah terhadap peneliti yang terdahulu, peneliti terdahulu memiliki topik yang serupa dengan peneliti. Peneliti menemukan yang pertama yaitu beberapa skripsi yang membahas tentang penerapan metode Hanifida adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu skripsi karya Ahmad Fikri Nabili tahun 2013, mahasiswa UIN Malang, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Malang, jurusan Teknologi Pendidikan yang berjudul Studi Kasus Penerapan Metode Hanifida dalam Pembelajaran Sejarah kelas 7 di MTS Al-Quran La Raiba Hanifida Jombang. Dari persamaan dengan skripsi penulis adalah peneliti tentang penerapan metode Hanifida, sedangkan perbedaannya itu terletak pada objek penelitiannya. Skripsi penulis dikhususkan pada penghafal Asmaul Husna, sedangkan skripsi ini dikhususkan kepada pembelajaran sejarah. Selanjutnya yaitu skripsi dari Umratus Sholihah pada tahun 2019, mahasiswi UIN Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, jurusan Pendidikan Islam Anak Usia Dini yang berjudul Peningkatan Kemampuan Menghafal Asmaul Husna melalui media flashcard pada kelompok A yaitu 4-5 tahun di Taman Kanak-Kanak An-Nur Surabaya. Nah, perbedaannya yaitu skripsi penulis dalam menghafal menggunakan metode Hanifida, sedangkan skripsi ini menggunakan metode media flashcard. Skripsi penulis dapat dalam penelitiannya menggunakan metode penelitian lapangan atau flat research, sedangkan skripsi ini menggunakan metode penelitian tindakan kelas atau PTK. Untuk pokok pembahasannya selanjutnya yaitu metode penelitian. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah peneliti lapangan atau field research dengan pendekatan kualitatif. Waktu dan tempat penelitian yaitu pada bulan Maret sampai Mei tahun 2020. Sedangkan tempat penelitiannya yaitu di Madrasah Diniyah An-Nur yang berlokasi di Jalan An-Nur, Dusun C, RT 3, RW 7, Desa P, Kecamatan M, Kabupaten C. Adapun subjek penelitiannya yaitu dalam penelitian ini adalah santri Madrasah Diniyah Desa C, Kecamatan M, Kabupaten C. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah metode Hanifida dalam menghafal Asmaul Husna di Madrasah Diniyah AN. Untuk pokok pembahasan selanjutnya itu metode pengumpulan data. Metode pengumpulan data meliputi metode observasi dan metode wawancara. Dan yang terakhir yaitu metode analisis data. Metode analisis data meliputi yang pertama yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.